Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi di dalam program ini. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan boleh membagikan lagi firman Tuhan dengan saudara. Hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ya. Kami akan bacakan dari ayat yang ke-31. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskan? Ya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Jadi saudara-saudara, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh muridnya itu sebelum dia sampai di Yerusalemnya. Ini sudah dekat Yerusalem sebenarnya. Yesus suruh muridnya pergi untuk mengambil keledai yang ada. Keledai itu ada pemiliknya, ya. Dan kalau misalnya pemiliknya bilang kepada kamu, untuk apa kamu lepaskan keledai? Kamu bilang Tuhan memerlukannya. Dan kemudian muridnya pergi menemukan peristiwa yang persis seperti yang Yesus katakan, bahwa ada orang yang memiliki keledai itu bertanya kepada dia waktu mereka melepaskan keledai. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah tahu duluan ya, di situ ada keledai, di situ ada orangnya. Ya, ini luar biasa karena Tuhan Yesus tuh maha tahu ya, Allah yang maha tahu. Nah, kemudian orang itu bertanya, kenapa kamu melepaskan keledai saya? Dan muridnya menjawab, karena Tuhan memerlukannya. Dan orang itu pun memberikan murid-muridnya itu untuk membiarkan keledainya dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Keledai pada waktu itu berharga sekali ya, mungkin seperti kendaraan pada hari ini ya, karena mereka pakai transportasi itu adalah keledai waktu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang saya ingin sampaikan di sini adalah pernyataan Tuhan sendiri kepada muridnya, supaya muridnya menjawab bahwa Tuhan memerlukannya. Dan orang yang mendengarnya itu, pemiliknya itu, begitu luar biasa ketika dia mendengar Tuhan memerlukannya, dia membiarkan keledainya itu dipakai. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada kita semua, apabila pada hari ini Tuhan berkata kepada kita, dia perlu kita, ya, dia perlu pelayanan kita, atau dia perlu dari kita hal-hal yang dia ingin minta kita lakukan untuk dia. Bersediakah kita? Apakah kita bersedia melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan? Seperti Abraham juga ya, waktu Tuhan panggil dia keluar dari sanak saudaranya, familinya, tinggalkan kotanya, kampung halamannya, pergi ke tempat yang nanti akan Tuhan tunjuk kepada dia. Dan dia bersedia untuk pergi. Padahal tidak gampang ya, untuk meninggalkan famili, meninggalkan keluarga, meninggalkan kota di mana kita sudah terbiasa dan sebagainya, terus pergi ke satu tempat yang lain yang dimana kita tidak tahu. Seperti Abraham, dia tidak tahu di mana itu ya. Tuhan tidak bilang sama dia, pokoknya kamu jalan dulu, nanti saya kasih tahu di mana, saya kasih kamu punya tempat, akan saya tunjukkan kepadamu. Dan dia hanya bersandarkan kepada pesan Tuhan kepada dia, dan dia berangkat. Ini Abraham ya, kisah tentang Abraham, tentu saudara ingat itu ya. Nah, sekarang kalau hari ini Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, apakah kita bersedia? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya, semoga kita bersedia ya, karena apa yang Tuhan minta dari kita itu adalah yang terbaik buat kita. Sebab Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang salah atau memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Dia selalu memerintahkan sesuatu yang baik untuk kita lakukan ya. Pujilah nama Tuhan. Nah, jadi orang ini akhirnya membiarkan keledainya dipakai Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menunggang keledai itu masuk ke Yerusalem, yang disambut banyak orang. Saudara mungkin masih ingat itu punya kisah ya. Dan kisahnya berakhir dari mana Yesus masuk Yerusalem dengan keledai yang dipinjamnya itu ya. Nah, saya sangat bersuka cita mendengar orang itu berkata atau membiarkan ya keledainya dipakai hanya karena dia mendengar Tuhan mengatakan memerlukannya keledai mereka. Nah, kalau hari ini Tuhan juga bilang, aku mau pakai anakmu untuk menjadi pelayan hamba Tuhan, bersediakah? Ataukah Tuhan bilang, aku mau engkau pergi melayani aku, bersediakah? Atau Tuhan bilang, aku mau engkau melayani aku untuk hal ini, ataupun hal ini atau hal itu, bersediakah? Kalau kita bersedia, maka itu sesuatu yang sangat baik. Saya harap kita bisa meresponi Tuhan seperti pemilik keledai itu. Dia berkata, ya, silakan ambil biar dipakai Tuhan ya. Luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, saya teringat waktu saya
disuruh Tuhan datang ke Hong Kong, ya. Ya, itu sebenarnya saya waktu itu sedang merintis satu pekerjaan Tuhan di Jakarta, sudah mulai merintis, sudah cukup bagus. Kemudian Tuhan memanggil saya datang lagi ke Hong Kong untuk memulai satu pelayanan yang baru. Padahal itu gereja yang sudah kita bangun di Jakarta itu sudah cukup bagus waktu itu, ya. Sudah kita ada ratusan jemaat waktu itu, kemudian sudah ada tempat juga, ya, waktu itu. Dan kemudian sekalipun bukan milik kita, tapi waktu itu sudah kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, dan kita sedang maju-majunya. Tapi Tuhan suruh saya datang lagi ke Hong Kong, memulai lagi dari awal, karena Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa lagi untuk saya. Dan saya taat, saudara-saudara. Saya bilang iya. Kemudian saya bilang sama istri saya, bolehkah kita pindah begitu? Dan dia bersedia juga, puji nama Tuhan. Jadi sama-sama kita datang memulai lagi pekerjaan Tuhan dari nol, dan kita melihat luar biasa Allah memberkati kita sampai kita mempunyai gereja ini, ya. Gereja ini kita miliki itu dari nol, kita mulai, ya. Dan Tuhan sungguh luar biasa memberkati kita. Banyak kesaksian, banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan melalui ketaatan saya untuk datang ke Hong Kong, karena Tuhan menyuruh saya untuk datang ke sini. Tuhan memerlukan saya di sini. Saya bersedia taat, bersedia datang. Tuhan menyediakan hal yang luar biasa, sehingga kisah gereja ini yang Tuhan kasih ke saya itu luar biasa, ya. Dia kasih ke saya gereja ini. Pada waktu itu gereja kita belum punya dana untuk memberi tempat, ya. Pas waktu itu kita baru mulai merintis 4 tahun, orangnya sudah cukup banyak, sudah ratusan orang, dan kita nggak punya tempat lagi, ya. Kisahnya seperti itu. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan suruh saya beli gereja, padahal kita nggak punya dana untuk memberi. Tapi Tuhan itu luar biasa, menyediakan seorang anak Tuhan yang tanpa sepengetahuan saya, dia menyediakan dana untuk kami membeli gereja. Pada waktu itu, yaitu Tuhan setelah bicara sama saya 14 jam kemudian, anak Tuhan ini menelpon saya dan menyediakan dana kepada kami untuk bisa memberi gedung gereja ini yang waktu itu seharga pas 10 juta Hong Kong. Ya, luar biasa. Allah itu luar biasa. Dengan begitu herannya dia memberkati kami dan menolong kami ketika kami memulai pekerjaan Tuhan di sini yang dari nol. Akhirnya Tuhan sudah establishkan ini gereja, dibangun dan bisa melayani banyak jiwa-jiwa. Itu saya kira juga tidak luput daripada kesediaan kita dipakai Tuhan. Kalau kita bersedia dipakai Tuhan, kalau kita bersedia mengasihi Tuhan, kalau kita bersedia taat, ya, kalau bersedia membayar harga, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya, mujizatnya, ya, yang lebih besar lagi untuk kita saksikan. Kiranya saudara juga berkata kepada Tuhan, silakan pakai aku, silakan pakai anakku, silakan pakai propertiku, silakan pakai apa yang saya punya untuk melayani pekerjaanmu, untuk kemuliaanmu. Nah, kalau saudara berkata demikian, Tuhan akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian lebih banyak mujizat, lebih banyak berkat, lebih banyak yang luar biasa terjadi di dalam hidup saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita ini bersedia ketika Tuhan berkata Dia perlu kita. Haleluya. Sampai kita bertemu di kesempatan yang berikutnya. Puji Tuhan.